kasus investasi bodong yang juga Crazy Rich Bandung, Doni Salmanan divonis 4 tahun penjara, jauh di bawah tuntutan jaksa penuntut umum 13 tahun penjara. Doni juga dibebaskan dari ganti rugi 17 miliar rupiah dan 99 aset kekayaannya dikembalikan. Protes dari para korban pun bermunculan, mereka menuntut keadilan, ganti rugi uang hasil investasi. Tapi bisakah uang hasil penipuan dikembalikan kepada korban? Simak diskusinya bersama David Rizal. Ya, hari gini banyak banget nih tawaran investasi dengan iming-iming yang beragam. Tapi mesti hati-hati, jangan sampai terbuai dengan janji keuntungan yang fantastis. Salah-salah bisa ketipu. Masih ingat First Travel, Binomo, atau bahkan robot trading Fahrenheit? Ya, sudah banyak yang tertipu. Tapi pertanyaannya, kalau sudah tertipu, uangnya bisa kembali? Yuk, kita diskusi. Terdakwa kasus investasi bodong Doni Salmanan divonis 4 tahun penjara. Ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum 13 tahun penjara. Doni juga dibebaskan dari ganti rugi sebesar 17 miliar rupiah dan 99 asetnya dikembalikan. Aset tersebut mulai dari rumah mewah, belasan motor, mobil mewah, hingga uang miliaran rupiah. Ya, soal keputusan ini ada yang kaget dan heran. Warganet pun ini ikut bertanya-tanya, kok bisa? Bahkan netizen ini membandingkan vonis dari Doni dan Indra Kents. Indra Kents, terdakwa penipuan investasi binary option, justru terbukti melanggar UU ITE dan TPPU. Indra Kents divonis 10 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Saya diskusi dengan pakar tindak pidana pencucian uang atau TPPU Yenti Garnasih soal Doni Salmanan yang terbebas dari jerat TPPU. Pelaku yang tadinya kena TPPU dan pasal 45 yang ancamannya 4 tahun yang memang terbukti dan kemudian ada penyitaannya, ternyata TPPU-nya nggak ada. Lalu pertanyaannya, pasal 45 itu terbukti, itu menghasilkan uang tidak, gitu kan? Nah, menurut penyidik dan kemudian disampaikan oleh JPU bahwa itu adalah dari hasil itu. Kalau terdakwanya kemudian waktu di pengadilan kemudian menyatakan ini bukan dari kejahatan itu, kejahatan asal itu, maka harusnya hakim minta kepada yang bersangkutan untuk membuktikan kalau gitu dari mana. Kalau tidak bisa membuktikan maka itulah dari TPPU, itulah yang untuk korban. Ingat kasus First Travel? Ya, di tahun 2017, para calon jemaah umrohnya ini dirugikan hingga 900 miliar rupiah. Aset pelaku disita negara. Banyak korban yang tidak mendapatkan ganti rugi. Ada lagi kasus robot trading Fahrenheit. Nah, di kasus ini majelis hakim memutuskan aset sitaan berupa uang tunai 89,6 miliar rupiah, 1 unit apartemen, dan 2 mobil mewah pelaku dikembalikan kepada lebih dari 1.000 korbannya. Jadi sebenarnya uang sitaan hasil kejahatan penipuan seperti ini apakah harus dikembalikan ke korban atau disita negara? Minta perhatian aja kepada Mahkamah Agung dan kepada para hakim. Korban TPPU itu, kasus TPPU itu harta kekayaannya itu harus dikembalikan ke yang berhak. Kalau yang berhak negara ya oke negara, tapi kalau yang berhak itu adalah masyarakat, perorangan ya kepada yang berhak itu. Jadi jangan langsung segala sesuatunya itu seolah-olah kepada negara, ya kan? Dan negara tidak boleh loh negara tidak boleh diperkaya dari hasil kejahatan, kecuali dari denda. Ada orang melakukan kejahatan yang orangnya tadinya nggak punya apa-apa, punya uang, punya harta kekayaan yang nilainya 62 miliar waktu di penyidikan, diputus 4 tahun karena nggak ada TPPU-nya, tapi hasil kejahatannya yang disita tadi malah dikembalikan kepada terpidana. Ya enak dong kayak gitu ya kan. Nah itu kan aneh. Ya, pelajaran dipetik, jangan mudah silau dengan janji investasi yang berkilau. Salah-salah bisa ketipu. Yuk lanjut diskusi di kolom komentar. Saya David Rizal.
Terima kasih sudah diskusi.